Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 kita persiapkan hati kita untuk tetap dekat dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian bunyi daripada firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap hari, setiap waktu kita senantiasa diingatkan untuk berbuat baik. Ya, bahwa perbuatan baik itu adalah cita-cita atau kerinduan daripada setiap umat manusia. Karena perbuatan baik itu adalah merupakan bahagian dari pengenalan diri kita kepada Tuhan. Sehingga jikalau kita berkata, saya tinggal di dalam Tuhan, atau saya mengasihi Tuhan, maka salah satu cirinya adalah perbuatan baik. Sebab itu pula dikatakan di dalam buah-buah daripada roh. Di dalam surat Galatia itu. Buah daripada roh itu adalah segala kebaikan, segala damai sejahtera, dan semua itu adalah untuk menjadi suatu hal yang membuat diri kita menjadi baik. Nah, ternyata bila kita berbuat akan sesuatu kebaikan itu, maka di sanalah kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka bukan orang lain itu yang hendak kita berikan kesenangan di dalam dirinya. Tetapi perbuatan baik yang keluar dari hati dan diri kita ini adalah semua untuk menyenangkan hati Tuhan.
Inilah sesungguhnya yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya Tuhan saja, kita seluruh umat manusia juga sedang menanti-nantikan akan kebaikan itu. Ada banyak sukacita, ada banyak kebahagiaan, ada banyak ketenangan di dalam kehidupan yang kita lalui. Jikalau kita hidup bersama-sama di dalam ketentraman, di dalam kebaikan, kehidupan yang saling menghargai, yang saling menghormati. Dan kebaikan yang kita lakukan itu juga pasti akan kita nikmati oleh balasan kebaikan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah sesuatu hal yang amat penting sekali. Dan itu juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam nas kita pada hari ini. Dikatakan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Petrus mengatakan saudara-saudaraku. Artinya ada sapaan yang begitu dekat, yang begitu akrab kepada orang-orang yang ditujukannya di dalam memberikan nasihat itu. Aku menasihati kamu sebagai pendatang dan perantau. Jauhkanlah dirimu dari keinginan-keinginan daging. Segala keinginan-keinginan daging. Termasuk dengki, termasuk pembalasan, termasuk segala bentuk permusuhan, dan masih banyak yang lain. Segala keinginan-keinginan daging yang membuat kehidupan itu menjadi terpisah dan jauh daripada kebaikan akan firman Tuhan itu. Mengapa Petrus mengatakan itu? Karena kondisi mereka sebagai pendatang atau sebagai perantau ketika itu tidak begitu disambut dengan baik. Mereka juga mengalami banyak sekali penekanan-penekanan, intimidasi-intimidasi, keberadaan mereka yang tidak dianggap, bahkan mereka justru dipandang dengan sebelah mata. Mereka juga mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Mereka difitnah, tidak mendapatkan perlakuan yang benar, yang adil, dan yang sungguh-sungguh bisa membuat hati mereka nyaman. Ibarat kata mereka diperlakukan dengan semena-mena. Tentu kita semua dapat membayangkan akan kondisi itu. Bila mana kita juga sebagai seorang pendatang di sebuah tempat, maka kita mendapatkan perlakuan yang demikian, maka betapa sedih hati itu. Di satu sisi tentu mereka juga terpancing ingin menuruti keinginan daging mereka. Ketika kekerasan, kejahatan diperlakukan kepada mereka, barangkali mereka juga terpancing ingin memberikan pembalasan kepada mereka. Tetapi di sanalah Petrus memberikan nasihat kepada mereka agar mereka terhibur. Nasihat yang amat baik dan tepat. Bukan nasihat yang untuk menyesatkan, untuk memberikan pembalasan kepada mereka. Tetapi nasihat yang agar tetap memiliki pengharapan akan masa depan. Sama seperti Kristus yang menderita, yang menahan semua itu, yang dihina dan yang diolok-olok. Tetapi dia terima semua itu adalah untuk mendatangkan kebaikan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, topik daripada renungan ini dikatakan ialah berbuat baik tanpa batas. Seperti kita memiliki kuota paket internet atau telepon kita, yang mana ketika kita itu diberikan kebebasan menggunakannya dengan unlimited, tanpa batas. Maka ternyata kita juga harus belajar sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam firman Tuhan, agar senantiasa juga memiliki kasih yang tanpa batas. Kita belajar daripada renungan pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, adakah dari antara kita yang mengalami hal yang demikian juga? Barangkali kita diperlakukan dengan tidak baik. Kita mungkin juga tidak dihargai.
Yang dari tadinya sebelumnya kita dianggap sebagai teman, kita dekat tetapi tiba-tiba kita tidak begitu dihargai lagi. Mungkin ada dari antara kita yang mengalami hal yang demikian. Tidak usah jauh-jauh, mungkin juga di dalam satu keluarga hal ini dapat terjadi. Barangkali kita juga diperlakukan dengan tidak pantas dan tidak wajar. Ketika kita juga dipermalukan, dipojokkan, bahkan kita selalu dianggap salah. Atau barangkali juga ketika orang lain tidak senang melihat kebahagiaan kita. Ketika kita menjalani kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan ini, tetapi ada juga orang lain yang tidak mengharapkan dan tidak menginginkannya. Mungkin kita juga terpancing ingin memberikan sesuatu cara seturut dengan kehendak kita sendiri. Tetapi pada saat ini kepada kita diajak sebagai sahabat-sahabat firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipenuhi akan firman Tuhan. Kepada kita diberikan nasihat untuk bertahan. Lihatlah Yesus yang lebih daripada itu. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap menuruti kehendak Bapa. Dia tetap melakukan apa yang benar dan yang baik. Sekalipun itu mendapatkan penolakan-penolakan daripada orang lain. Maka demikian pula kita. Ketika kita bertahan di dalam melakukan yang baik itu. Bukan berarti kita membiarkan mereka semena-mena berbuat sesuatu kepada kita. Bukan berarti mereka yang menang, tetapi kita sedang memilih hati kita yang hendak menang. Menang bersama dengan Bapa, menang karena kita bertahan di dalam kebaikan, menang karena kita meneladani Yesus di sepanjang kehidupan ini. Tuhan ingin kita melakukan yang baik sekalipun kita menderita. Bertahanlah, sebab pertahanan kita itu, kebaikan kita itu, kesetiaan kita itu tidak pernah akan sia-sia. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan akan memberikan pada masanya seturut setimpal dengan apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan ini. Semangat, tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan, tetap meraih berkat kebaikan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas kebaikan dan kasih setiamu kepada kami. Engkau menyertai kami setiap waktu. Dan pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami agar senantiasa berbuat baik tanpa batas. Kiranya dengan kehidupan yang demikian, kami senantiasa hidup bukan karena kehendak kami sendiri, bukan karena kemauan kami, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang terpancar daripada Kristus, yang terpancar akan kasih setiamu. Dan ketika kami memilih untuk berbuat baik, ketika kami mendapatkan sesuatu yang kurang baik, bukan berarti kehidupan kami yang kalah, bukan berarti kehidupan kami yang lemah, tetapi kami adalah pribadi yang menang. Menang bersama Bapa, menang bersama Yesus, meneladani Engkau, dan menang sebab Engkau akan memberikan upah, kebahagiaan, kebaikan bagi setiap orang-orang yang bertahan di dalam kesetiaan dan kebaikannya terhadap Engkau. Sertalah kami semua, seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya hidup kami diberkati dengan menghayati akan firman-Mu ini. Maka semakin terpancarlah kebenaran, kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Maka kami dapat sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.